Tujuan saya mau membangun untuk rumah rakyat di sini, ya. Jadi bukan untuk pengembang dan sebagainya. Hotel itu untuk mengelola, tapi bukan untuk memiliki. Kalau ini negara punya, hari ini pun saya serahkan. Perdebatan terjadi antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Marwarar Sirait, dengan Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau GRIP. Marwarar pun tekankan tidak takut terhadap ormas. Mau tanya Pak Dirut, jadi kendalanya apa? Kalau ini punya negara, punya kekuatan hukum tetap, problemnya apa lagi Pak? Adalah ormas ini menempati pada saat ini secara ilegal Pak. Ini saya menganggap bahwa ini hukumnya udah beres ya? Udah Pak. Jamin ya? Ini berarti bicara keberanian kan? Ya. Bicara ketegasan ya? Ya sudah, kasih sama yang berani aja. Saya masa negara kalah sama yang beginian? Tak hanya di stasiun Tanah Abang, lahan milik PT KAI di stasiun Pasar Senen juga dikuasai ormas. Selain dua stasiun ini, ARA juga mengecek lahan KAI di Bandung, Jawa Barat. Ya, seperti buat renovasi rumah, tadi saya katakan, tahun lalu cuma 45.000 rumah, tahun ini 400.000 rumah, dan sedang dipersiapkan suatu langkah-langkah untuk kedepannya lebih besar lagi. Kita tentu akan bekerja sama dengan BPS ya Mas ya, supaya tentu ada aturannya. Seperti misalnya kita melakukan renovasi rumah, itu ada desil 1 sampai desil 4. Jadi tentu ada aturannya bagaimana yang berhak mendapatkan, supaya tepat sasaran. Jangan nanti yang kaya dapat, yang membutuhkan, yang kurang mampu tidak dapat. Benda mencurigakan mirip torpedo pertama kali ditemukan oleh nelayan saat menjaring ikan sekitar 16 km sebelah utara Gili Trawangan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Betul, nemuang lemudin Trawangan nih. Benda ini dievakuasi untuk diperiksa polisi dengan menggunakan alat deteksi bahan peledak dan radioaktif. Hasilnya dipastikan bahwa benda ini tidak mengandung unsur berbahaya. Pada bagian badan ditemukan label bertuliskan CISC serta aksara China yang menguatkan dugaan sebagai perangkat teknologi kelautan. Benda ini diserahkan kepada TNI Angkatan Laut guna identifikasi mendalam. Polisi mengimbau masyarakat tenang dan tidak berspekulasi serta segera melaporkan jika menemukan benda mencurigakan di wilayah perairan. Dari Lombok Utara, Hari Kasini, iNews melaporkan. Meski harga minyak dunia naik imbas perang, namun pemerintah menjamin harga BBM bersubsidi tidak akan naik hingga akhir tahun. Dengan asumsi harga minyak dunia $100 Amerika per barel hingga akhir tahun, Menteri Keuangan Purbaya memastikan bisa tetap menjaga APBN dengan defisit anggaran tetap terjaga di kisaran 2,9. Pemerintah masih memiliki cadangan anggaran 420 triliun rupiah yang dapat digunakan jika terjadi tekanan lebih lanjut. Jadi ingin menegaskan lagi bahwa harga BBM bersubsidi tidak akan naik sampai akhir tahun dan anggaran saya cukup. Kalau kepepet gimana? Misalnya harganya lebih tinggi lagi, saya nggak terkendali misalnya. Selama supply-nya ada, kita masih punya bantalan uang sebesar 420 triliun rupiah. Purbaya menilai kondisi fiskal Indonesia masih kuat dan peluang harga minyak dunia bertahan di atas $100 dalam jangka panjang relatif kecil dengan mempertimbangkan dinamika global. Dari Jakarta, Aya Nufus dan Leman, iNews melaporkan. Detik-detik atap Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta mengalami bocor dikarenakan tidak kuat menahan beban air hingga tumpah ke ruang tunggu penerbangan internasional di Gate 7 keberangkatan.
Akibat kebocoran air dan imbas hujan lebat, pengelola bandara mencatat ada 31 pergerakan pesawat yang terdampak, mulai dari berputar, menunggu waktu mendarat, membatalkan pendaratan, hingga dialihkan ke bandara terdekat. Menurut Budi Setiawan, Asisten Deputi Branch Communication dan Legal Bandara Soekarno-Hatta, membenarkan telah terjadi cuaca buruk yang mengakibatkan atap bocor. Bahkan dampak dari cuaca buruk membuat 31 penerbangan mengalami holding, go around, hingga divert. Dampak cuaca buruk ini menyebabkan beberapa penerbangan terdampak. Ada sekitar 31 penerbangan yang terdampak, ada yang di holding dan go around, dan 10 di divert, 10 dialihkan beban. Pasca kejadian, atap yang ambrol di Terminal 3 sudah mulai dilakukan pembenahan dan juga sudah dilakukan pembersihan agar operasional penerbangan kembali normal dan nyaman. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, Ajus melaporkan. Sidang perdana kasus pembunuhan terhadap Kepala Cabang Bank BRI Muhammad Ilham Pradipta digelar di Pengadilan Militer Jakarta. 3 oknum anggota TNI jadi pesakitan, yakni Serka Muhammad Nasir, Kopda Ferry Hirianto, dan Serka Franky Yaru. Ketiga terdakwa dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Pembunuhan korban Muhammad Ilham Pradipta terjadi Agustus tahun lalu. CCTV merekam saat korban diculik di halaman Pasar Swalayan di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Korban ditemukan tewas mengenaskan dengan tangan dan kaki terikat serta mulut dilakban di Desa Nagasari, Bekasi. Polda Metro Jaya ungkap 17 orang terlibat kasus ini, termasuk 3 anggota TNI. Para pelaku dibagi 4 klaster: otak perencana, eksekutor penculikan, eksekutor penganiayaan, serta pelaku yang membuntuti korban. Tak disangka, aktor intelektual pembunuhan ini ternyata Dwi Hartono, pengusaha bimbingan belajar online. Motif pembunuhan para tersangka berencana melakukan pemindahan uang dari rekening dormen ke rekening penampungan yang telah disiapkan. Tim Liputan Ainus melaporkan. Tujuan saya mau membangun untuk rumah rakyat di sini, ya. Jadi bukan untuk pengembang dan sebagainya. Hotel itu untuk mengelola lah, tapi bukan untuk memiliki. Kalau ini negara punya, hari ini pun saya serahkan. Perdebatan terjadi antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Marwarar Sirait, dengan Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau GRIP. Marwarar pun tekankan tidak takut terhadap ormas. Mau tanya Pak Dirut, jadi kendalanya apa? Kalau ini punya negara, punya kekuatan hukum tetap, problemnya apa lagi Pak? Adalah ormas ini menempati pada saat ini secara ilegal, Pak. Ini saya menganggap bahwa ini hukumnya udah beres ya? Udah jamin ya? Ini berarti bicara keberanian kan? Bicara ketegasan ya? Ya sudah, kasih sama yang berani aja. Masa negara kalah sama yang beginian? Tak hanya di stasiun Tanah Abang, lahan milik PT KAI di stasiun Pasar Senen juga dikuasai ormas. Selain 2 stasiun ini, ARA juga mengecek lahan KAI di Bandung, Jawa Barat.